Sunan Kalijaga duduk bersila di tengah surau kecilnya yang berada di tepi desa. Kabut tipis melingkupi sekeliling menambah sunyi suasana pagi itu, namun ketenangan hati sang wali terusik oleh desas-desus yang mulai menyebar di kalangan penduduk. Laut selatan yang biasanya tenang kini menyimpan kekuatan tak kasat mata yang penuh amarah. Badai datang tak terduga menerjang kapal-kapal nelayan membuat mereka hilang tak bersisa. Tiada yang kembali, hanya tersisa puing-puing dan disertai keluarga yang ditinggalkan. Sunan Kalijaga mendengar keluhan para istri yang kehilangan suami mereka, anak-anak yang tak lagi melihat ayah pulang membawa tangkapan ikan. Semakin hari jumlah korban bertambah, seolah lautan menuntut nyawa sebagai gantinya, tidak ada yang berani pergi melaut lagi. Para penduduk pesisir hidup dalam ketakutan yang mencekam, di mana tiap gemuruh ombak bisa menjadi tanda malapetaka berikutnya. Suatu sore seorang nelayan tua yang selamat dari badai terakhir, datang ke hadapan Sunan Kalijaga. Dengan tubuh yang gemetar ia menceritakan pengalaman mengerikannya. Angin tiba-tiba berubah dingin, laut yang tenang bergejolak, dari kejauhan aku melihat sosok wanita dengan selendang hijau di atas ombak, memerintah badai untuk menghancurkan kapal-kapal kami, diucapnya dengan suara bergetar. Mata nelayan itu penuh ketakutan mencerminkan kengerian yang dialaminya. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar bencana alam. Ini adalah tanda kekuatan gaib, dan hanya kekuatan yang sama yang bisa menghentikannya. Pikirannya berkelana mencari petunjuk dalam kebijaksanaan ilahi yang ia miliki. Siapa yang berani melawan alam dengan begitu kejam? Sosok wanita berselendang hijau itu tak lain dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, yang telah lama dikenal menguasai alam mistis di wilayah tersebut. Malam itu Sunan Kalijaga memutuskan untuk bermeditasi memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di bawah langit berbintang ia duduk di tepi pantai membiarkan angin laut yang dingin seolah menggulung tubuhnya. Suara deburan ombak menjadi lantunan zikir di telinganya. Perlahan alam mulai berbicara. Dalam keheningan malam sebuah bisikan dari alam gaib terdengar, "Datanglah ke pantai selatan, hadapilah penguasanya, hanya dengan kesucian hatimu badai ini bisa dihentikan." Pagi menjelang Sunan Kalijaga bangkit dengan tekad yang bulat. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa, bukan pertarungan antara manusia dan manusia, melainkan antara manusia dengan kekuatan alam yang memiliki kehendak sendiri. Bersama beberapa muridnya ia mempersiapkan perjalanan menuju pantai selatan, tempat di mana badai berkecamuk dan Nyi Roro Kidul menunggu. Setibanya di tepi pantai selatan suasana berubah mencekam, langit yang biasanya cerah berubah kelam, angin berdesir dengan nada muram, ombak besar menggulung seolah menyambut kehadiran mereka dengan ancaman. Sunan Kalijaga berdiri tegar menatap ke kejauhan. Ia merasakan kehadiran sosok yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Nyi Roro Kidul tidak akan menyambutnya dengan ramah. Laut ini adalah kerajaan miliknya dan siapapun yang mencoba mengusik akan berhadapan dengan murka sang ratu. Saat Sunan Kalijaga melangkah lebih dekat ke bibir pantai, suara tawa menggelegar terdengar dari dalam lautan. Dari kejauhan muncul sosok wanita dengan selendang hijau berkilau di bawah sinar rembulan yang perlahan menyembul di balik awan. Nyi Roro Kidul muncul dari ombak dengan anggun namun mematikan, mata birunya bersinar dingin penuh kebencian. "Siapa yang berani menantang kekuasaanku?" ditanyanya dengan suara yang menggema, seolah seluruh alam bersatu dalam suaranya. Sunan Kalijaga tidak gentar. Dengan penuh kelembutan dan ketenangan ia menjawab, "Ya, aku tidak datang untuk menantangmu Nyi Roro Kidul. Aku datang untuk membawa perdamaian. Laut ini telah menelan banyak nyawa dan aku berharap kita bisa menghentikan penderitaan ini." Namun Nyi Roro Kidul hanya tersenyum sinis, memandang rendah permintaan sang wali. "Perdamaian? Laut adalah milikku. Aku yang memutuskan siapa yang boleh hidup dan mati di perairan ini." Gelombang besar kembali menggulung seolah mendukung pernyataan sang ratu. Namun Sunan Kalijaga tetap pada pendiriannya. Ia tidak mengangkat senjata, tidak pula menyerang dengan kekuatan gaib. Sebaliknya ia mengulurkan tangannya dengan penuh ketulusan. "Aku mengerti kekuatanmu Nyi Roro Kidul,
tapi aku juga tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan belas kasih. Kata-kata itu menggema di antara deburan ombak dan angin kencang. Sesaat Nyi Roro Kidul terdiam, matanya menyelidik sosok di hadapannya. Kekuatan Sunan Kalijaga tidak terlihat dari luar, namun ada sesuatu yang lebih besar yang memancar dari dalam dirinya. Nyi Roro Kidul bisa merasakannya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan keraguan dalam hatinya. Meski begitu, Nyi Roro Kidul bukanlah ratu yang mudah ditundukkan. Jika kau ingin perdamaian, kau harus membuktikan bahwa dunia manusia dan gaib bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan, diucapnya penuh tantangan. Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah ujian dan hanya dengan keikhlasan serta kesucian niat ia bisa menyelesaikan pertarungan ini tanpa kekerasan. Ombak bergemuruh sekali lagi, lebih besar dan lebih ganas. Namun Sunan Kalijaga tetap berdiri tegar membaca doa-doa suci. Badai yang tadinya mengancam mulai mereda, angin pun berhenti berhembus liar, alam mulai tunduk pada kekuatan doa dan ketulusan hati. Nyi Roro Kidul yang menyaksikan hal ini akhirnya menyadari bahwa kekuatan sang wali jauh melampaui batas kekuatannya. Pertarungan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul tidak sekedar konflik antara dua individu dengan kekuatan luar biasa. Di balik pertempuran tersebut ada ketegangan yang lebih mendalam, pergesekan antara dua dunia, dunia manusia yang terus berkembang dan dunia gaib yang mulai kehilangan pengaruhnya. Kehadiran Sunan Kalijaga di pantai selatan menjadi ancaman nyata bagi Nyi Roro Kidul, bukan hanya karena kekuatan spiritualnya, tetapi juga karena misi sang wali untuk membawa pencerahan ke seluruh pelosok Jawa. Nyi Roro Kidul yang selama berapa abad memegang kendali atas lautan, dan mempengaruhi takdir manusia di pesisir selatan merasakan kekuasaannya tergoyahkan. Manusia mulai bergeser dari kepercayaan kepada dunia gaib menuju pemahaman baru yang dibawa oleh para wali, ajaran Sunan Kalijaga yang mengutamakan hubungan dengan Yang Maha Esa dan bukan makhluk gaib, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan mistis yang selama ini dipuja. Manusia semakin berani mengabaikan kami, diucapnya dengan penuh amarah. Mereka lupa bahwa kami yang menjaga keseimbangan alam, tanpa kami kekacauan akan melanda dunia. Suaranya menggema di antara ombak mengisyaratkan kebenciannya yang mendalam. Ia merasa bahwa kehadiran manusia yang semakin modern membawa kehancuran pada tatanan dunia gaib yang telah ada sejak zaman kuno. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami keresahan Nyi Roro Kidul. Dunia berubah, Ratu Pantai Selatan, manusia terus berkembang, tapi itu bukan berarti dunia gaib harus hilang. Hanya saja, kedamaian harus diraih tanpa mengorbankan nyawa dan kehidupan mereka yang tak berdosa. Namun bagi Nyi Roro Kidul pernyataan itu hanya menambah kekesalannya. Baginya perkembangan manusia hanyalah ancaman yang mengikis kekuatan mistis yang dulu begitu dihormati. Mereka mengabaikan kami, mereka tak lagi meminta restu, tak lagi memberi sesajen, semua karena ajaranmu yang menyuruh mereka hanya bergantung pada Tuhan. Dengan tangan melayang di udara, Nyi Roro Kidul memanggil badai lain, ombak bergemuruh semakin dahsyat, angin berputar liar, namun Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang, matanya tertutup seolah membiarkan badai menerjang tanpa gentar. Dalam heningnya hati ia berdoa menghubungkan dirinya dengan Yang Maha Kuasa, memohonkan perlindungan, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk setiap jiwa yang berada di bawah ancaman kekuatan alam. Badai yang mengamuk mulai mereda, namun amarah Nyi Roro Kidul belum surut. Kau mungkin bisa menghentikan badai Sunan, tapi kau tak akan bisa menghentikan pertempuran ini. Dunia gaib tidak akan lenyap begitu saja, kami akan tetap ada, meskipun manusia melupakan kami. Sunan Kalijaga membuka matanya perlahan menatap Nyi Roro Kidul dengan tatapan penuh welas asih. Aku tidak ingin dunia gaib lenyap, aku hanya ingin kedamaian di antara dua dunia ini, kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Hanya dengan pemahaman itu keseimbangan sejati bisa tercapai, namun bagi Nyi Roro Kidul kata-kata itu terdengar sebagai pengkhianatan. Dia melihat perubahan dunia sebagai pengambil alihan kekuasaannya,
dan Sunan Kalijaga sebagai simbol dari dunia yang menghancurkan warisan kekuatan gaib. Keseimbangan, dikatakannya dengan nada sinis, kau bicara tentang keseimbangan, sementara dunia manusia merampas segala yang telah ada di sini. Ketegangan semakin terasa ketika langit yang sebelumnya mulai cerah kembali diselimuti awan gelap. Nyai Roro Kidul yang mewakili kemarahan dunia gaib menyadari bahwa posisinya terancam, bukan hanya oleh Sunan Kalijaga, tapi oleh seluruh manusia yang semakin berani menantang hukum-hukum mistis. Pertempuran ini bagi Nyai Roro Kidul bukan hanya soal siapa yang lebih kuat tapi soal eksistensi dunia gaib yang terus digerogoti oleh kemajuan manusia. Di tengah ketegangan itu Sunan Kalijaga melangkah mendekat. "Ratu Nyai Roro Kidul," dikatanya lembut, "aku tidak memusuhimu, aku datang bukan untuk menghancurkan duniamu, melainkan untuk menyelamatkan kita semua." Dunia gaib dan dunia manusia bisa berjalan beriringan, seperti siang dan malam yang bergantian tanpa saling memusnahkan. Nyai Roro Kidul terdiam sejenak. Ada keraguan dalam dirinya. Di satu sisi dia merasakan kebenaran dalam kata-kata Sunan Kalijaga. Namun di sisi lain harga dirinya sebagai penguasa Laut Selatan tak mengizinkannya menerima kelemahan. "Jika kau benar," diucapnya perlahan, "maka buktikan bahwa manusia bisa menghormati dunia gaib tanpa melupakan ajaranmu." Sunan Kalijaga tersenyum. Ia tahu bahwa perubahan tidak datang dalam satu malam, tetapi melalui pemahaman dan kesabaran. Manusia belajar dari waktu, begitu pula dunia gaib. Kita tidak perlu saling menghancurkan, mari kita ciptakan dunia di mana kita bisa hidup dalam harmoni. Saat ombak terakhir mereda, Nyai Roro Kidul menghilang perlahan ke dalam lautan meninggalkan Sunan Kalijaga di tepi pantai yang kembali tenang. Meski pertarungan fisik telah berakhir, Sunan tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanannya. Dunia manusia dan gaib masih harus belajar saling menghormati dan ia sebagai penghubung di antara keduanya harus terus menyebarkan ajaran tentang kedamaian dan keselarasan. Nyai Roro Kidul di kedalamannya masih merasakan goncangan di dalam hatinya. Dunia telah berubah dan ia harus menerima bahwa kekuatannya tidak lagi absolut. Namun ia juga sadar bahwa selama masih ada keseimbangan yang dijaga, dunia gaib akan tetap ada meskipun bentuknya berbeda. Pertarungan antara dua dunia ini tidak berakhir dengan kekalahan atau kemenangan, melainkan dengan kesadaran bahwa keduanya harus beradaptasi atau kehilangan eksistensinya selamanya. Dengan langkah ringan Sunan Kalijaga meninggalkan pantai, membawa pulang pesan kedamaian yang akan ia sebarkan kepada umatnya. Dunia manusia dan dunia gaib mungkin tidak selalu sejalan, namun selama ada usaha untuk menjaga keseimbangan, harapan untuk hidup berdampingan akan selalu ada. Setelah pertempuran di pantai selatan, Sunan Kalijaga kembali ke suraunya dengan hati yang berat. Meski badai telah reda dan Nyai Roro Kidul tak lagi muncul dengan amarahnya, Sunan menyadari bahwa konflik itu bukan sekedar pertarungan fisik, ada ketegangan yang lebih dalam di antara dua dunia yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ia tahu dunia manusia dan dunia gaib masih terus bersinggungan dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Tidak ada tempat untuk kekerasan, hanya kebijaksanaan dan kesabaran yang bisa menjaga keseimbangan. Sunan Kalijaga duduk bersila di atas tikar suraunya merenungi apa yang terjadi. Kebijaksanaan yang ia miliki bukan hanya tentang kekuatan spiritual, tetapi juga tentang bagaimana ia mampu meredam gejolak tanpa pertumpahan darah. Dalam hatinya Sunan memahami bahwa musuh terberat bukanlah makhluk gaib atau kekuatan alam, melainkan ego dan keserakahan manusia. Maka, ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Di sela-sela zikirnya ia ingat pada ajaran gurunya, Sunan Bonang, yang selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menghancurkan, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Jika kau ingin membawa perubahan, lakukan dengan kelembutan, seperti air yang mengikis batu perlahan-lahan, diucap gurunya suatu ketika. Kalimat itu terpatri dalam jiwa Sunan Kalijaga, membimbing setiap langkahnya. Beberapa hari setelah peristiwa di pantai selatan, para penduduk pesisir mulai mendatangi Sunan Kalijaga untuk meminta nasihat. Mereka mendengar bahwa sang wali berhasil menenangkan amarah Nyai Roro Kidul,
dan berharap ia bisa memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Namun, Sunan Kalijaga hanya tersenyum lembut. Kekuatan tidak datang dari amarah atau dendam, dikatanya kepada mereka. Kekuatan datang dari kesabaran dalam menghadapi ujian dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Namun, tak semua orang bisa menerima nasihat itu dengan mudah. Beberapa nelayan yang keluarganya menjadi korban badai datang dengan amarah menuntut balas kepada Nyai Roro Kidul. Kami ingin dia dibinasakan, disuruhnya mereka dengan mata penuh dendam. Sunan Kalijaga menatap mereka dengan mata penuh welas asih. Apakah dengan membinasakan satu kekuatan gaib kedamaian akan datang, ataukah malah akan menimbulkan lebih banyak kekacauan? Nelayan itu terdiam terguncang oleh pertanyaan sederhana yang Sunan ajukan. Sunan Kalijaga memahami rasa sakit mereka, namun ia juga tahu bahwa dendam hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan, maka ia mengajarkan mereka tentang pentingnya memaafkan, meski itu adalah pelajaran yang paling sulit untuk diterima. Badai telah mereda bukan karena kekuatan melawan kekuatan katanya, melainkan karena hati yang berserah kepada Sang Pencipta. Waktu berjalan dan perlahan para penduduk mulai merasakan ketenangan yang Sunan Kalijaga bawa. Mereka melihat bahwa perubahan tidak datang dengan cara yang instan namun membutuhkan proses yang panjang. Setiap hari Sunan mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib. Kita semua terhubung, diujarnya dalam satu pengajaran. Ketika kita menciptakan kerusakan di satu sisi, sisi lainnya juga akan terguncang. Namun, ujian bagi Sunan Kalijaga belum berakhir. Suatu hari datang seorang dukun dari pedalaman yang merasa bahwa kekuatan gaibnya terancam oleh ajaran Sunan. Dia menantang Sunan Kalijaga dalam sebuah duel spiritual, berharap dapat membuktikan bahwa kekuatan gaib masih lebih kuat daripada ajaran kasih sayang. "Kau terlalu lembek Sunan," ejek dukun itu, "kekuatan gaib harus diperlihatkan dengan keperkasaan bukan kelembutan." Sunan Kalijaga hanya tersenyum mendengar tantangan itu. Kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan dalam bentuk kekerasan, dikatanya dengan tenang. "Jika kau merasa perlu membuktikan kekuatanmu dengan mengalahkan orang lain, mungkin kau belum menemukan kedamaian di dalam hatimu sendiri." Dukun itu marah, namun Sunan Kalijaga tetap tenang. Ia tidak membalas dengan serangan melainkan dengan doa-doa yang penuh ketulusan. Seiring dengan itu amarah sang dukun perlahan mereda seolah kekuatan spiritual Sunan Kalijaga menyelimuti sekitarnya dengan ketenangan. Dukun itu akhirnya berlutut, merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh kekerasan. "Kesabaran adalah senjata terkuat," dibisik Sunan Kalijaga kepada dukun yang kini tersadar. "Kebijaksanaan datang dari pengendalian diri bukan dari menguasai orang lain." Dukun itu menangis, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk mengubah cara hidupnya. Hari itu menjadi saksi betapa kesabaran Sunan Kalijaga mampu mengubah hati yang penuh amarah menjadi lembut. Kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang mampu membawa kedamaian ke dalam situasi yang penuh ketegangan. Sunan Kalijaga tidak pernah mengandalkan kekuatan gaibnya untuk menghancurkan musuh, melainkan untuk menyembuhkan dan mendamaikan dengan setiap langkah yang ia ambil. Sunan Kalijaga membuktikan bahwa kekuatan luar biasa yang dimilikinya bukan untuk ditunjukkan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijakan yang lembut. Di tengah dunia yang penuh konflik dan perseteruan, ia memilih untuk menjadi pembawa damai, merangkul semua pihak dengan kesabaran yang tanpa batas. Kisah Sunan Kalijaga menyebar ke seluruh pelosok Jawa, bukan sebagai seorang wali yang menaklukkan dengan kekuatan gaib, tetapi sebagai seorang pemimpin yang membawa perubahan dengan cinta dan kebijaksanaan. Dan di setiap langkah yang diambil, lautan pun berbisik tenang seolah mengakui bahwa dunia ini lebih membutuhkan kedamaian daripada kekerasan. Pertarungan antara Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul akhirnya tak terhindarkan. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Nyai Roro Kidul menolak mentah-mentah ajakan Sunan Kalijaga untuk berdamai. "Aku tidak akan menyerah pada ajaran yang berusaha menghapuskan kekuasaan kami," diserunya.
Suara Nyi Roro Kidul menggema di atas ombak yang bergelombang liar seolah seluruh lautan merespon kemarahannya. Sunan Kalijaga menatap lurus ke arah Nyi Roro Kidul dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang ia inginkan. Karena kekuatan melawan kekuatan, katanya, melainkan karena hati yang berserah kepada Sang Pencipta terguncang oleh pertanyaan sederhana yang Sunan ajukan. "Aku tidak berusaha menghapuskan kekuasaanmu," jawabnya. "Aku hanya ingin mengingatkan bahwa dunia ini bisa hidup dalam damai tanpa kekerasan dan penderitaan." Namun, kata-kata itu justru memperparah amarah sang penguasa laut. Dengan satu tangannya Nyi Roro Kidul memanggil kekuatan airnya, ombak setinggi gunung muncul di belakangnya siap menghantam Sunan Kalijaga dan meratakan daratan. Gelombang itu menderu dengan kecepatan yang mengerikan, seolah lautan sendiri bersumpah untuk menelan siapapun yang berani menentang Ratu Pantai Selatan. Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang di atas pasir tanpa sedikitpun menunjukkan rasa takut. Dengan hati yang tulus dan keyakinan penuh pada Yang Maha Kuasa, ia merapalkan doa-doa kebatinan yang dipelajarinya selama bertahun-tahun dalam pengabdian kepada Sang Pencipta. Saat gelombang raksasa mendekat, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang lembut namun penuh kekuatan. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuh Sunan membentuk perisai tak terlihat yang mampu menahan amukan alam. Gelombang menghantam, namun begitu menyentuh cahaya tersebut ia terbelah dua melewati Sunan Kalijaga tanpa menyentuhnya sama sekali. Ombak yang seharusnya menghancurkan kini terpecah dengan damai di kedua sisi sang wali. Nyi Roro Kidul terkejut melihat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. "Kau takkan bisa mengalahkan kekuatan alam dengan doamu," diteriakinya. Namun Sunan Kalijaga tidak bereaksi dengan kemarahan. "Aku tidak di sini untuk mengalahkanmu, Ratu," katanya, dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Aku hanya ingin membawa kedamaian, bukan kekerasan. Kekuatan yang berasal dari Yang Maha Kuasa bukan untuk menghancurkan melainkan untuk melindungi." Tapi Nyi Roro Kidul tidak menghiraukan kata-kata itu. Ia merapal mantra kuno memanggil kekuatan gaib dari dasar lautan. Air mulai berputar di sekelilingnya menciptakan pusaran besar yang siap menenggelamkan daratan. Pasir di bawah kaki Sunan Kalijaga mulai bergetar dan angin kencang berputar mengitari mereka berdua. Langit menjadi gelap seakan-akan seluruh alam semesta merespon kemarahan Nyi Roro Kidul. Namun, di tengah pusaran kekacauan itu Sunan Kalijaga kembali merapalkan doa. Kali ini suara doanya begitu lembut namun penuh kekuatan. Ia memanggil bukan hanya kekuatan dari alam tapi juga kasih sayang dan rahmat dari Sang Pencipta. Cahaya yang mengelilingi tubuhnya semakin terang menyebar ke seluruh pantai. Ombak yang sebelumnya liar tiba-tiba berhenti bergerak seperti tunduk pada kekuatan yang jauh lebih tinggi. Nyi Roro Kidul merasakan getaran di dalam dirinya. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau gaib, melainkan tentang hati dan niat yang mendasarinya. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini dengan memanggil seluruh makhluk gaib dari lautan untuk membantunya. Namun, setiap kali makhluk-makhluk itu mendekati Sunan Kalijaga mereka terhenti oleh cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya. Mereka tidak bisa mendekat seolah-olah ada kekuatan yang jauh lebih besar yang melindungi sang wali. Nyi Roro Kidul semakin frustrasi. "Mengapa kau tidak melawanku dengan kekerasan, Sunan?" serunya. "Apakah kau takut?" Sunan Kalijaga menggeleng pelan. "Aku tidak takut, Ratu. Kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Kedamaian tidak bisa dicapai dengan saling menghancurkan, tapi dengan memahami dan menerima satu sama lain. Itulah kekuatan sejati." Kata-kata Sunan Kalijaga mulai menggetarkan hati Nyi Roro Kidul. Di tengah badai yang ia ciptakan sendiri ia mulai merasakan kekosongan dalam amarahnya. Segala kekuatan yang ia keluarkan tidak mampu menundukkan Sunan Kalijaga, dan setiap serangan hanya berbalik menjadi kekalahan bagi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya Nyi Roro Kidul merasakan keraguan. Sunan Kalijaga melihat itu sebagai tanda. "Ratu Nyi Roro Kidul, tidak perlu kehilangan kekuasaanmu. Dunia gaib dan dunia manusia bisa hidup berdampingan. Kau tetap bisa menjaga lautan dan manusia tetap bisa menghormati alam tanpa perlu ada yang tersakiti." Nyi Roro Kidul terdiam.
amarah yang membakar hatinya mulai mereda digantikan oleh pemahaman yang dalam. Ia menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan membawa apa-apa selain kehancuran, bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi dunia gaib yang ia kuasai. Dengan nafas berat Nyi Roro Kidul perlahan menurunkan tangannya, angin yang berputar-putar di sekeliling mereka mulai mereda dan pusaran air perlahan-lahan menghilang. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sebesar itu tapi memilih untuk tidak menggunakannya? Ditanya Nyi Roro Kidul dengan nada bingung, matanya kini penuh dengan kebingungan dan sedikit rasa kagum. Sunan Kalijaga tersenyum, tatapannya penuh kasih. Kekuatan terbesar bukanlah pada kemampuan untuk menghancurkan tapi pada kemampuan untuk menahan diri. Karena dalam kebijaksanaan dan kesabaran ada kekuatan yang tak tertandingi. Nyi Roro Kidul tertunduk merasa kekalahannya bukan karena ia lebih lemah, tetapi karena ia belum menemukan kedamaian dalam dirinya. Pertarungan yang awalnya diwarnai amarah dan kebencian kini berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Sunan Kalijaga berhasil mengubah arah pertempuran dari pertarungan fisik menjadi penyadaran batin. Pertarungan epik itu yang semula terlihat akan menjadi bencana besar, kini berubah menjadi awal dari pemahaman baru di antara dua dunia yang berbeda. Lautan kembali tenang, angin yang tadinya kencang kini berubah menjadi sepoi-sepoi yang lembut seakan mengiringi kedamaian yang telah tercipta. Nyi Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan-lahan tenggelam ke dalam lautan membawa serta harapan untuk harmoni di antara dua dunia. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pantai menyadari bahwa tugasnya belum selesai, namun, ia telah mengambil satu langkah besar menuju perdamaian sejati. Di tengah puncak pertarungan yang dahsyat Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap serangan yang ia lancarkan baik itu ombak raksasa ataupun pusaran air, selalu dibalas dengan keheningan dan keteguhan hati oleh Sunan Kalijaga. Tidak ada rasa takut atau gentar yang terlihat dari sang wali, hanya ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Perlahan Nyi Roro Kidul mulai menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Sunan Kalijaga bukan hanya dari ilmu kebatinan atau kekuatan gaib, tetapi berasal dari sesuatu yang jauh lebih dalam, ketulusan hati dan iman yang kuat. Nyi Roro Kidul sang penguasa Laut Selatan terkenal dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Namun, di hadapan Sunan Kalijaga ia mulai merasakan kekosongan di dalam dirinya. Apa yang membuatnya begitu kuat, digumamnya dalam hati. Di antara raungan ombak yang bergemuruh, Nyi Roro Kidul terus berusaha mengumpulkan kekuatannya memanggil segala makhluk gaib yang bisa ia kendalikan tetapi semuanya terasa sia-sia. Setiap kali ia menyerang Sunan Kalijaga hanya berdiri dengan damai, matanya memancarkan kasih yang tak tergoyahkan. Di tengah amarah dan kebingungannya Nyi Roro Kidul mulai merasakan getaran dalam hatinya yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan kekuasaan. Ia menatap Sunan Kalijaga yang berdiri di sana masih dengan senyuman lembut di wajahnya. "Mengapa kau tidak melawanku dengan kekuatan yang lebih besar? Mengapa kau hanya bertahan?" ditanyanya dengan nada yang hampir putus asa. Sunan Kalijaga mengangguk pelan menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh kebijaksanaan. Kekuatan sejati bukanlah tentang menghancurkan lawan, tetapi tentang membawa kedamaian di dalam diri dan di sekitarmu. Apa gunanya memenangkan pertarungan jika hati kita hancur oleh amarah dan kebencian? Kata-kata Sunan Kalijaga mengguncang hati Nyi Roro Kidul. Ia berdiri terpaku merenungi segala hal yang telah ia lakukan selama ini. Ia memerintah dengan tangan besi, menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan dan menakut-nakuti, namun di hadapan Sunan Kalijaga semua itu terasa tak berarti. Kekuatan fisik dan gaibnya tidak mampu menandingi ketenangan dan ketulusan hati yang dimiliki sang wali. Nyi Roro Kidul merasakan dadanya sesak bukan karena kekalahan melainkan karena rasa malu. Lalu karena selama ini ia berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya, perlahan air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Aku telah salah," bisiknya hampir tak terdengar. "Aku pikir kekuatan berasal dari rasa takut dan penaklukan, tapi kau menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari cinta dan pengabdian."
Sunan Kalijaga mengulurkan tangannya ke arah Nyi Roro Kidul namun bukan untuk menyerang melainkan untuk merangkulnya dalam kedamaian.